Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kemarin kita telah belajar pelajaran IPA Tumbuhan Sahabatku dari subtema 1 pembelajaran ke-1. Mengenai apa? Benar, mengenai manfaat dari tumbuhan. Coba kalian masih ingat tidak? Apa saja manfaat dari tumbuhan? Benar, manfaat dari tumbuhan yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia. Dan tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Nah, pada materi kali ini masih sama hubungannya sama materi yang kemarin, yaitu masih dalam tema 1, subtema 1 pembelajaran ke-1, yaitu mengenai tumbuhan sahabatku. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian lebih mengetahui apa saja sih perkembangbiakan dari tumbuhan itu, dan kalian di sini akan diajak untuk menggambar bagian-bagian dari tumbuhan yang merupakan proses untuk perkembangbiakan, yaitu pada bunga. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan itu? Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan atau tanaman merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman atau spesies pada tanaman pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Nah, secara umum, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu apa saja? Benar, perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Lalu, pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif itu apa? Ya, perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif tidak melalui perkawinan. Nah, di sini sekarang Ibu minta kalian buka buku kalian, buku tematik halaman 2 sampai dengan halaman 3. Di situ terdapat bacaan mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Sekarang kalian baca, lalu kalian pahami isi dari bacaan tersebut. Ibu beri waktu sekitar 20 menitan. Nah, setelah kalian sudah membaca materi bacaan tadi mengenai bagaimana jagung berkembang biak, sekarang Ibu bertanya, jagung berkembang biaknya seperti apa? Nah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Di sini dijelaskan bahwa jagung berkembang biak melalui bunga. Bunga pada jagung memiliki 2 jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Nah, bunga jantan pada jagung ini terdapat pada bunga bagian atas sendiri, yang terdapat helai-helai rambut halus. Lalu, bunga betina terdapat pada bagian ketiak pada tumbuhan jagung di sela-sela daun. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana proses dari perkembangbiakan tanaman jagung. Pada helai-helai rambut yang terdapat di ujung tanaman jagung itu disebut dengan
tepung sari. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di sini. Rambut yang berada di atas disebut dengan tepung sari. Tepung sari ini, jika tertiup angin, dia akan terbang. Nah, sebagian dari tepung sari tersebut akan jatuh ke kepala putik. Ke kepala putik pada tumbuhan jagung yang lain. Kepala putik itu terdapat pada bunga jagung betina yang letaknya tadi di ketiak jagung. Nah, proses dari perkembangan biakan ini terjadi melalui proses persilangan. Jadi, tepung sari pada tumbuhan jagung tidak jatuh ke tanaman jagung itu sendiri, akan tetapi jatuh ke tanaman jagung yang lainnya, yaitu pada putik yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika proses inilah yang dinamakan terjadinya proses pembuahan. Nah, setelah terjadi proses pembuahan tadi, bunga jagung tersebut akan terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Buah jagung inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Buah jagung yang sudah matang, yaitu saat rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas daunnya, akan terlihat biji jagung yang kekuningan. Itulah yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Nah, itu tadi proses dari perkembangbiakan tanaman jagung melalui proses generatif. Tanaman jagung juga bisa berkembang biak melalui vegetatif, yaitu secara buatan yang dibuat sendiri oleh manusia. Caranya bagaimana? Caranya yaitu pada biji tanaman jagung tadi yang berwarna kuning bisa dimanfaatkan atau bisa ditanam kembali. Biji yang diambil yaitu pada biji yang sudah tua. Biji tersebut dibiarkan atau ditunaskan agar bisa ditanam kembali. Dari situlah akan dimulai lagi perkembangbiakan pada tanaman jagung secara vegetatif. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai bunga. Mengapa kita membahas bunga? Karena bunga inilah yang digunakan pada tumbuhan tertentu, yaitu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif untuk proses penyerbukan, untuk menghasilkan buah. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa saja bagian-bagian dari bunga? Bagian-bagian dari bunga, ya benar, seperti mahkota bunga. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari bunga. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Gambar ini merupakan gambar bunga dan bagian-bagian dari bunga. Pada ujung atas yang lebar itu dinamakan mahkota bunga. Lalu pada bagian bunga yang terdapat seperti panjang-panjang itu dinamakan benang sari. Benang sari yang bagian atas yang bulat itu dinamakan kepala sari. Lalu bawahnya bulatan itu dinamakan tangkai sari. Nah, di tengah-tengah dari benang sari ini terdapat satu benang yang berbeda. Biasanya dia berukuran lebih tinggi atau biasanya berukuran lebih pendek. Nah, benang itu dinamakan putik. Lalu yang bagian atas tadi sama seperti benang sari juga. Bulatan atas itu dinamakan kepala putik. Lalu yang bagian bawahnya itu dinamakan tangkai putik. Nah, yang bagian
penompang dari bunga, penompang dari mahkota bunga, di bagian bawah mahkota itu dinamakan kelopak bunga. Lalu di tengah dari kelopak bunga itu dinamakan bakal biji, dan di bawahnya dinamakan dasar bunga. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana cara bunga melakukan penyerbukan? Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh tanaman jagung tadi. Perkembangbiak dengan bunga adalah tumbuhan jagung tadi, yaitu dengan cara tepung sari pada bunga jagung yang terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh pada kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Dapat dijelaskan seperti ini. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan bujuh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bujuh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah ada di buku kalian, di buku tematik. Untuk mempermudah kalian, untuk memahami bagaimana proses penyerbukan dari bunga dapat dijelaskan dari proses penyerbukan dari tanaman jagung tadi, yaitu terbangnya serbuk sari, tepung sari pada bagian bunga yang atas ke kepala putik seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan berlatih tanya jawab. Ibu akan memberikan pertanyaan, lalu kalian mencoba menjawabnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan pada tumbuhan? Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman atau spesies tanaman. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu perkembangbiakan dibedakan menjadi dua macam, yaitu apa saja? Ya, benar, perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga, proses perkembangbiakan pada tumbuhan jagung dilakukan pada bunga. Nah, yang terakhir, sebutkan dua macam dari bagian-bagian bunga. Ya, bagian-bagian bunga yaitu mahkota, benang sari, kelopak, putik, bakal biji. Nah, sekarang kalian telah selesai melakukan tanya jawab. Kalian juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan merupakan suatu proses yang bertujuan agar memperbanyak tumbuhan atau spesies tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan jagung dilakukan melalui proses penyerbukan pada tanaman bunga. Bagian-bagian dari bunga yaitu mahkota, putik, benang sari, kelopak bunga,
dan bekal biji. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian menggambar bagian-bagian dari bunga. Nah, setelah kalian gambar, nanti di bawah gambar tersebut, kalian buat peta konsep, yaitu cara penyerbukan pada tumbuhan, pada bunga tersebut. Yaitu kalian cari tumbuhan-tumbuhan yang cara penyerbukannya sama dengan tumbuhan jagung. Kalian bisa membuat peta konsep. Lalu, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengingatkan satu hal kepada kalian. Jaga kesehatan selama kalian berada di rumah. Tetap cuci tangan sebelum makan dan sebelum tidur. Dan jangan lupa kalian selalu belajar di rumah agar kalian menjadi anak yang pandai. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.